Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syifa dari kelas 3C dengan NIM 666124017. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Ayuning Budiati Mulyana, MPPM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, serta teman-teman saya yang ada di kelas 3C. Baik, di sini saya akan memberi sedikit penjelasan atau revisi mengenai tugas kelompok saya dengan rekan saya kemarin tentang visi, misi, dan tujuan sasaran dan juga faktor internal dan eksternal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Apakah yang kami buat sebelumnya itu memenuhi kriteria SMART? Baik, SMART di sini yaitu specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Oke, di sini saya ada sedikit pantun ya. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa beli durian. Di sini saya akan memberikan revisi mengenai tugas kemarin. Baik, langsung saja. Di sini kita bisa melihat ada visi dan misi kampus Untirta dengan pembahasan pertama mengenai visi dengan kriteria spesifik. Visi itu sudah cukup spesifik dengan menyebutkan model universitas dengan hits and greens serta target PTN berbadan hukum yang unggul dan berdaya saing global. Lalu selanjutnya ada kriteria measurable, ada target waktu jelas tahun 2030. Namun, pengukuran unggul berkarakter dan berdaya saing global perlu indikator kuantitatif yang lebih konkret. Selanjutnya ada kriteria achievable. Visi ini ambisius, tapi bisa dicapai dengan strategi yang tepat. Selanjutnya relevan, visi sangat relevan dengan perkembangan global dan kebutuhan mahasiswa serta masyarakat. Yang terakhir ada time bound. Sudah memenuhi karena ada batas waktu sampai 2030. Selanjutnya pada misi, untuk kriteria spesifik, misi sudah cukup spesifik mengarah pada 3 pilar pendidikan, penelitian, dan pengabdian serta tata kelola. Selanjutnya ada measurable. Measurable di sini kuncinya seperti kualitas, relevansi, kuantitas harus disertai indikator jelas untuk pengukurannya. Untuk achievable, misi ini realistis jika diikuti dengan perencanaan program yang terukur. Kalau untuk relevannya, misi selaras dengan visi serta kebutuhan stakeholders pendidikan tinggi. Yang terakhir itu time bound. Di sini tidak ada batas waktu eksplisit pada misi. Jadi kesimpulannya, misi sudah sesuai SMART kecuali aspek time bound dan measurable yang perlu detail indikator kuantitatif dan target waktunya. Lanjut kepada tujuan Untirta. Di sini ada 2 tujuan. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum di sini dengan kesimpulannya yaitu menciptakan universitas yang unggul, sehat, terintegrasi, cerdas, dan ramah lingkungan. Dan tujuan khususnya menghasilkan lulusan unggul dan berdaya saing global, menguatkan penelitian dan inovasi berbasis kebutuhan lokal atau nasional, meningkatkan tata kelola yang transparan dan berbasis digital. Baik, di sini pada kriteria SMART yang pertama itu spesifik, tujuan sudah sangat jelas dan terkait dengan aspek yang spesifik seperti lulusan, penelitian, dan tata kelola. Yang kedua itu measurable, tujuan perlu indikator yang pengukuran yang konkret seperti persentase lulusan kerja, jumlah publikasi, dan tingkat transparansi. Yang selanjutnya itu achievable, dengan sumber daya dan strategi yang memadai, tujuan ini bisa dicapai. Yang selanjutnya relevan, sudah sesuai dengan misi dan visi serta kebutuhan masyarakat dari perkembangan teknologi. Baik, selanjutnya itu ada time bound. Pada tujuan ini belum ada waktu yang tegas, jadi diperlukan ditambahkan indikator dan waktu pencapaian agar sesuai dengan kriteria SMART. Selanjutnya pada sasaran Untirta. Pada kriteria SMART, yang pertama itu spesifik, sasarannya itu sudah spesifik dengan 3 fokus utama, pendidikan, riset, dan tata kelola. Selanjutnya measurable, disebutkan beberapa parameter seperti publikasi nasional dan internasional dan sarana prasarana, tetapi perlu angka target yang jelas. Yang ketiga ada achievable, sasarannya sudah cukup realistis dengan dukungan sumber daya. Selanjutnya ada relevan, sesuai dengan tujuan dan misi. Jadi di sini pada sasarannya itu sudah sesuai dengan tujuan dan misi yang sebelumnya saya jelaskan. Yang terakhir ada time bound. Di sini sudah diberi batasan waktu, yaitu pencapaian tahun 2030 yang tercantum implisit.
Baik, kesimpulan pada sasaran Untirta kali ini, sasarannya itu sudah terpenuhi sebagian dari kriteria SMART, terutama pada spesifik, relevan. Tetapi diperlukan lagi ukuran kuantitatifnya yang lebih tajam dan lebih jelas. Baik, selanjutnya pada faktor internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini analisis SMART-nya itu faktor ini menggambarkan kondisi nyata kekuatan dan kelemahan. Sudah spesifik dan relevan, namun perlu dijadikan dasar untuk menetapkan target terukur dalam perencanaan yang strategis. Selanjutnya pada faktor eksternal. Pada analisis SMART, pada faktor eksternal ini sudah sangat relevan dan spesifik terhadap lingkungan sekitar Untirta. Penting dijadikan acuan dalam membuat tujuan dan sasaran yang adaptif, karena ini faktor luar tidak mengandung aspek measurable ataupun time bound, namun harus diperhatikan secara berkelanjutan. Kesimpulan akhir, secara keseluruhan, Untirta telah merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta faktor internal dan faktor eksternal yang sudah cukup jelas dan relevan dengan konteks perguruan tinggi yang modern. Namun, untuk memenuhi sepenuhnya kriteria SMART, dibutuhkan perincian yang lebih lanjut terkait. Yang pertama, indikator pengukuran keberhasilan yang kuantitatif dan jelas. Yang kedua, target waktu pencapaian yang spesifik untuk misi dan tujuan. Yang ketiga, strategi terukur untuk mengatasi kelemahan internal dan menyesuaikan dengan faktor eksternal. Sekian dari penjelasan saya mengenai revisi, visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta faktor internal dan eksternal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Semoga dengan penjelasan saya ini menambah wawasan teman-teman atau pengetahuan teman-teman mengenai kampus kita, yaitu kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.